Masih ingat pedoman hidup yang diturunkan pada Nabi Adam namanya apa? Masih ingat? Hudan. Baik, kalau semuanya sama berarti Nabi Musa pun mendapat apa? Hudan. Nama kitabnya Taurat, tapi substansinya Hudan. Buka Quran surah 17 ayat kedua. Paling kiri sebelah atas. Wa ataina Musal kitabah wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Kami anugerahkan pada Musa alaihissalam kitab. Disebut dengan Taurat. Tapi apa fungsi Taurat? Hudan li bani Israil. Di dalam Taurat ada pedoman kehidupan, khusus bagi Bani Israel saja. Nabi Muhammad mendapatkan kitab. Ingat, apa kitab yang diturunkan pada Nabi Muhammad? Namanya apa? Al-Quran. Tapi apa substansi fungsi Al-Quran itu? Dari mana tahunya? Buka Quran surah kedua ayat 185. Kita mulai di sini inti bahasan kita. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Apa fungsi Quran? Hudan linnas. Sebagai pedoman bagi kehidupan bagi seluruh manusia. Hudan. Allahu Akbar. Saat Allah menurunkan Al-Quran, ternyata Quran itu didesain bukan sekedar menjadi kitab bacaan, tapi ada pedoman hidup di sana yang bisa mengarahkan pada kesenangan dan ketenangan dalam kehidupan. Artinya teman-teman, dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas itu bukan kitab bacaan semata. Petunjuk hidup kita ada di situ. Petunjuk aktivitas kita dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki di situ ada semua. Ya. Makanya nanti kenapa umat dulu itu menghafal Quran? Tujuannya bukan berlomba-lomba kuat hafalan, bukan. Ya bukan dikompetisikan. Coba ingat, zaman Nabi ada MTQ? Tidak ada, zaman sahabat ada. Bukan berarti salah, bukan. Bukan berarti sekarang MTQ jadi keliru, bukan. Bukan itu maksudnya. Tapi ketika dulu orang menghafalkan, jenis hafalan itu, apa tujuan utamanya? Supaya pedoman itu tidak susah dibawa. Begitu sudah dihafalkan, ada dalam benaknya, diharapkan setiap beraktivitas, setiap kerja, setiap melangkah, itu semua ayat membimbing dia bagaimana cara melangkah yang baik. Sambil contoh misal, ya, ketika Quran sudah dihafalkan, ayat-ayat pedoman kehidupan ada dalam diri kita. Anda mau melihat misalnya, begitu mau melihat, ayat mata langsung hadir ke mata Anda, membimbing bagaimana cara mata beraktivitas. Maka Anda bisa lihat etos kerja seorang muslim, dari matanya saja sudah kelihatan beda dengan orang biasa. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki. Ayat 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Dia hanya boleh melihat yang baik-baik saja. Yang tidak baik menurut Allah, palingkan. Silahkan teman-teman cek ya. Baru dari satu aja ayat tentang mata. Saya tanya pada Anda, berapa kali mata kita? Jangan kita lah, saya tidak ikutan. Ya. Berapa kali mata Anda digunakan untuk melihat yang tidak baik? Anda jangan bicara yang tinggi-tinggi dulu tentang proyek, tentang ini, tentang disiplin. Jangan tinggi-tinggi dulu, yang rendah dulu aja, yang kecil-kecil. Berapa kali, duhai Anda yang mengatakan etos kerja yang hebat, yang kuat, berapa kali mata digunakan pada yang tidak baik? Kalau Anda mengaku muslim, ngaku orang beriman, kata Quran, nih ayat ini akan muncul. Begitu Anda melihat, qul lil mu'minin, katakan pada pria-pria beriman, yaghuddu min absarihim, pada yang tidak baik, palingkan wajahnya. Perempuan ayat 31-nya, wa qul lil mu'minat, katakan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman, yaghuddna min absarihinna, yang tidak baik, palingkan. Berapa kali Anda melihat profil yang tidak baik di Facebook? Gambar-gambar yang tidak elok. Anda punya istri yang dilihat istri orang. Kan? Masya Allah. Ibu punya aktivitas yang dikomentari, komentar suami orang, dan seterusnya. Berapa kali gambar-gambar dilihat pada yang tidak pantas? Berapa kali, bahkan mohon maaf ya, jangan bicara dari sejak balik. Hari ini saja Anda menuju ke sini, berapa kali pandangan tidak bisa dijaga dari melihat yang tidak baik. Tapi ada perempuan olahraga di luar, yang dilihat sepedanya apa orangnya? Coba cek. Bahkan semakin tinggi imannya, itu nyambung. Ke tubuh yang lain nyambung Pak. Bukan cuma mata. Apa korelasi mata dengan lisan? Begitu mata berbelok, lisan berucap istighfar. Quran surah ke-3, ayat 133. Wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah Anda untuk istighfar kepada Allah. Makanya semakin tinggi imannya, semakin benar keislamannya, semakin menguat etosnya. Jadi begitu melihat yang tidak baik, lisannya itu bisa otomatis merespon pandangannya. Begitu dipalingkan, astagfirullah. Gak benar. Jalan. Dan tidak akan terjadi satu sama lain saling mendahului atau telat salah satunya. Baik. Misal, lisan duluan tapi mata tidak berpaling. Astagfirullah. 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 Nggak bisa. Semua sama. Coba teman-teman yang di kantor, di bisnis Anda, perusahaan Anda, berapa kali disodorkan proyek yang Anda bisa palingkan dari itu?
Silahkan cek. Jangan-jangan Anda masih amati angkanya. Anda masih lihat proyeknya. Jika Anda benar mengaku sebagai seorang muslim, dari mata aja udah jelas. Dia begitu turun ke mata, ayat mata langsung bimbing. Ini yang dilihat, ini yang tidak. Masuk ke lisan. Mau Anda daham, mau tidak, lihat. Masuk ke lisan. Quran surah ke-49, ayat 11 sampai 12. Dan selalu dibuka dengan kalimat iman. Iman itu kan identitas keislaman kita. Setiap orang beriman, masuk Islam, pasti dibuka dengan kalimat iman. Coba, syarat iman pertama kan, syarat Islam pertama kan syahadat ya. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8, paling kiri sebelah atas di kitabnya. Di Al-Arba'in ditempatkan nomor hadis yang kedua dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Begitu Nabi ditanya tentang Islam, jawaban pertamanya, antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Begitu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, dia disebut beriman kepada Allah walaupun tak nampak dalam pandangannya. Di ketika dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, dia beriman. Namanya berubah jadi mukmin. Di dalam Quran, ketika ada ayat dibuka dengan kalimat iman, itu artinya penanda keimanan seseorang.